Mimpi Abdul Muthalib tentang keberadaan Rasulullah. 75. Abdul Muthalib berkata, ketika aku tidur di Al-Hijr, aku bermimpi yang membuatku kaget. Aku sangat terkejut, kemudian aku datang kepada seorang dukun perempuan dari suku Quraisy. Aku memakai mantel sutera, rambutku terurai di atas bahuku. Ketika ia melihatku, ia mengira bahwa terdapat perubahan di wajahku. Pada saat itu aku adalah pemimpin kaumku. Dukun itu berkata, ada apa dengan tuan kita yang telah datang dengan penampilan yang berubah? Apakah suatu kejadian telah membuatnya gundah? Aku berkata kepadanya, betul. Tak seorang pun yang berbicara dengan dukun ini kecuali terlebih dahulu mencium tangan kanannya dan meletakkan tangan kanan itu di atas kepala, barulah mengungkapkan keperluannya. Tapi aku tidak melakukan itu sebab aku adalah sesepuh kaumku. Aku duduk dan berkata, tadi malam aku bermimpi seakan-akan ada sebuah pohon yang tumbuh. Ujungnya menggapai langit, ranting-ranting terbentang ke timur dan barat. Aku tidak pernah melihat cahaya yang lebih bersinar darinya. Cahaya itu lebih besar dari cahaya matahari 2 kali lipat. Aku melihat orang Arab dan alam bersujud kepadanya. Setiap saat ia bertambah besar dan bertambah cahayanya, bertambah tinggi pula dahannya. Kadang-kadang ia bersembunyi, dan terkadang ia tampak. Aku melihat sekelompok orang Quraisy yang bergantung ke ranting-rantingnya. Aku melihat pula sekelompok orang Quraisy ingin memotongnya. Pada saat mereka mendekatinya, seorang pemuda menghadang mereka. Aku tidak pernah melihat seorang lebih tampan wajahnya dan lebih harum baunya daripada pemuda itu. Kemudian ia meremukkan pundak-pundak mereka, menanggalkan mata-mata mereka. Aku mengangkat tanganku ingin menggapai satu bagian saja darinya. Tapi, ia berkata kepadaku, tidak ada bagian bagimu padanya. Aku bertanya kepada dukun itu, bagian apakah itu dan untuk siapakah? Dukun itu berkata, bagian itu adalah untuknya dan untuk orang-orang liar, bergantung dengannya. Mereka telah mendahuluimu. Aku pun terkejut dan merasa kaget dan aku melihat muka dukun itu berubah, kemudian ia berkata, jika mimpimu ini benar, maka akan keluar dari tulang rusukmu seorang yang akan menguasai timur dan barat. Manusia akan tunduk kepadanya. Dukun itu berkata, semoga Abu Talib menjadi paman anak itu. Abu Talib menceritakan cerita ini kepada Nabi ketika beliau telah ada. Abu Talib berkata bahwa pohon itu adalah Abul Qasim Al-Amin. Abu Talib pernah ditanya, apakah engkau tidak beriman kepadanya? Ia berkata, aku takut dicela dan dimaki. Mimpi Khalid bin Said bin Al-Ash tentang keberadaan Rasulullah. 76. Dari Khalid bin Said, ia berkata, pernah pada suatu malam sebelum masa diutusnya Rasulullah aku tidur dan bermimpi seakan-akan Makkah diliputi dengan kegelapan, sehingga seseorang tidak bisa melihat tangannya sendiri. Ketika itu keluarlah cahaya dari sumur Zam-Zam lalu naik ke langit dan menerangi Baitul Haram dan menerangi seluruh Makkah. Kemudian cahaya itu menuju ke kebun kurma Yasrib lalu menyinarinya hingga seakan-akan aku melihat ada kurma yang belum matang di sana. Aku pun terkejut dan menceritakannya kepada saudaraku Amr bin Said. Ia adalah seorang yang dapat menafsirkan mimpi. Ia berkata, hai saudaraku, perkara ini terjadi pada Bani Abdul Muthalib, tidakkah kau melihat bahwa cahaya itu keluar dari sumur bapak mereka? Khalid berkata, sesungguhnya ini benar-benar termasuk dari apa yang Allah telah tunjukkan kepadaku agar aku masuk Islam. Ibunya Khalid berkata, orang yang pertama masuk Islam adalah anakku. Khalid telah menceritakan mimpinya itu kepada Rasulullah. Beliau berkata, wahai Khalid, demi Allah cahaya itu adalah aku dan aku adalah Rasulullah. Beliau pun menceritakan kepada Khalid apa yang Allah perintahkan kepada beliau, sehingga Khalid masuk Islam dan Amr pun masuk Islam pula setelahnya. Mimpi Amr bin Murrah tentang keberadaan Rasulullah. 77. Dari Amr bin Murrah al-Juhani, ia berkata, aku melakukan ibadah haji bersama beberapa pengikutku pada zaman jahiliyah. Suatu malam aku bermimpi bahwa aku berada di Makkah dan melihat cahaya yang benderang keluar dari Ka'bah sehingga menyinariku mulai dari Ka'bah sampai ke pegunungan Yasrib dan Asyur Uhainah. Aku mendengar suara dari cahaya itu berkata, kegelapan telah lenyap.
Cahaya terang telah tampak, akan diutus seorang nabi yang paling terakhir atau penutup para nabi. Kemudian cahaya itu tampak lagi sehingga aku dapat melihat istana-istana kerajaan Hirah dan bagian putih Al-Madain. Aku mendengar suara di dalam cahaya berkata, Islam telah tampak. Berhala-berhala dipecahkan. Tali hubungan silaturahim telah disambung. Aku pun terbangun dan kaget. Aku berkata kepada kaumku, demi Allah, akan terjadi pada suku dari kalangan Quraisy suatu kejadian. Aku mengabarkan mereka dengan apa yang telah kumimpikan. Ketika kami sampai ke tempat kami, telah terdengar sebuah berita bahwasanya seorang yang bernama Muhammad telah diutus. Aku bergegas menemuinya dan datang kepadanya serta menceritakan apa yang telah kulihat dalam mimpiku. Beliau berkata, wahai Amr bin Murrah, aku adalah nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia. Aku mengajak mereka ke ajaran Islam, memerintahkan mereka untuk melindungi darah-darah mereka, menyambung tali silaturahmi serta beribadah kepada Allah, menolak segala berhala, melakukan haji di Baitul Haram, berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu 1 bulan di antara 12 bulan yang ada. Siapa yang mentaatinya akan masuk surga. Siapa yang mengingkarinya maka bagi adalah neraka. Berikanlah kepada Allah, wahai Amr. Allah akan melindungimu dari bahaya siksaan jahanam. Aku berkata, ya Rasulullah, aku beriman dengan apa yang kau bawa dari segala yang halal atau yang haram. Walaupun aku menyayangkan banyak kaumku yang tidak beriman. Aku melantunkan beberapa bait syair yang kususun pada saat aku mendengarkan ucapan beliau pada waktu itu. Kami memiliki berhala yang ayahku menyuruh kami untuk menyembahnya. Aku pergi menuju berhala itu lalu memecahkannya. Kemudian aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Aku bersaksi bahwasanya Allah adalah yang maha benar dan bahwasanya aku adalah orang yang pertama meninggalkan berhala-berhala yang terbuat dari batu itu. Aku menyingsingkan kainku dari kedua betisku serta bergegas menemuimu, menyeberangi segala genangan air dan tanah-tanah yang rata, agar aku dapat menemani sebaik-baiknya manusia ini daripada diriku sendiri dan orang tua. Yaitu seorang rasul, pemimpin manusia di atas segala rasi-rasi bintang yang ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, selamat datang, wahai Amr bin Murrah. Aku berkata, ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanku. Utuslah aku kepada kaumku agar Allah dapat memberikan mereka hidayah dengan sebabku sebagaimana Dia telah memberikan hidayah kepadaku dengan sebabmu. Rasulullah pun mengutusku kepada mereka. Beliau berkata, hendaklah engkau berlaku lemah lembut, berkata benar, tidak berperilaku jahat, tidak sombong, tidak buruk hati. Aku pun mendatangi kaumku dan berkata, wahai Bani Rifa'ah, wahai para pemuka Juhainah. Aku adalah utusan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian. Aku mengajak kalian ke surga dan mengingatkan kalian bahayanya api neraka. Aku memerintahkan kalian untuk menjaga darah-darah kalian agar kalian menyambung tali silaturahmi, menyembah Allah dan meninggalkan berhala, melakukan ibadah haji di Baitullah, berpuasa di bulan Ramadan yaitu salah satu di antara 12 bulan. Siapa yang sanggup memenuhinya maka baginya adalah surga. Siapa yang mengingkarinya baginya adalah neraka. Wahai para pemuka Juhainah, sesungguhnya Allah yang segala puji baginya telah menjadikan kalian sebagai orang-orang pilihan di tempat kalian berada. Dia memberikan kalian pada zaman jahiliyah apa yang telah Ia relakan kepada umat-umat selain kalian dari suku-suku Arab, yang mana mereka mengumpulkan 2 orang perempuan bersaudara. Seorang anak di antara mereka boleh mengawini bekas istri ayahnya. Mereka boleh berperang pada bulan-bulan haram. Maka taatilah Nabi utusan Allah ini yang berasal dari Bani Luay bin Ghalib, kalian akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Bersegeralah kalian maka kalian akan mendapatkan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka pun memenuhi seruannya, kecuali seorang saja di antara mereka. Orang itu berdiri dan berkata, wahai Amr bin Murrah, semoga Allah memperkenankan kau hidup. Apakah engkau memerintahkan kami untuk menolak Tuhan-Tuhan kami, memecah belah jamaah kami, menyalahi agama nenek moyang kami pada apa yang telah diajarkan oleh orang-orang Quraisy dari penduduk Tihamah ini? Persetan, tidak ada kesenangan dan tidak ada kemuliaan itu. Orang jelek itu melantunkan syair berikut.
Inilah Ibnu Murrah yang telah datang dengan satu ucapan yang tidak menginginkan kebaikan. Sesungguhnya aku benar-benar menyangkal ucapan dan perbuatannya pada hari ini, walaupun waktu semakin panjang dan angin-angin pun berlalu. Apakah kami akan membodohkan orang-orang tua kami dan mereka-mereka yang telah terdahulu? Siapa yang menginginkan demikian maka tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Amr bin Murrah berkata, ternyata ada seorang pendusta di antara kita. Semoga Allah membiarkan kau hidup, membisukan lidahmu, merengkuhkan gigi-gigimu. Amr berkata, orang itu tidak mati sehingga mulutnya bisu dan giginya berjatuhan sehingga ia tidak bisa merasakan rasa makanan. Ia pun buta dan tuli. Amr bin Murrah serta orang-orang yang telah masuk Islam berangkat menemui Nabi Muhammad SAW. Umatku menyambut mereka dan memberi mereka hormat serta menuliskan untuk mereka suatu tulisan seperti berikut ini. Dengan menyebut nama Allah. Tulisan yang benar ini adalah jaminan keamanan dari Allah melalui lisan Rasul-Nya, dengan suatu tulisan yang jujur dan kebenaran yang terungkapkan bersama Amr bin Murrah al-Fuhani. Siapakah suku Juhainah bin Zaid itu? Sesungguhnya kalian memiliki bagian dalam dan luar bumi serta tanah-tanah tempat perbekalan pengembala serta tanah-tanah datar. Kalian menanam tumbuh-tumbuhan di atasnya, minum dari sumber-sumber air yang bersih darinya. Hendaklah kalian menetapkan 1/5 bagian harta, melakukan salat 5 waktu, pada setiap anak sapi 1 tahun dan 1 sapi ternak jika keduanya terkumpul terdapat 2 kambing yang harus dikeluarkan. Jika terpisah, maka 1 kambing saja. Sedekah tidak diwajibkan kepada penduduk Al-Mirah. Allah menyaksikan apa yang terjadi di antara kita semua dan siapa yang hadir dari kalangan kaum muslimin. 78. Yasir bin Syuaib menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiriminya pada suatu pasukan dan utusan perang. Sedangkan istrinya sedang hamil, sehingga istrinya melahirkan seorang anak. Istrinya membawa bayinya itu kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasul, aku telah melahirkan anak ini, sedangkan ayahnya sedang berada dalam peperangan." Nabi mengambil bayi itu dan meletakkan tangan beliau di atasnya serta berdoa, "Ya Allah, perbanyaklah anak laki-laki mereka sedikitkinlah perempuan mereka. Langan jadikan mereka sebagai orang-orang fakir, langan penuh perlihatkan kepada generasi muda mereka zaman kesusahan." Rasul berkata, "Namanlah anakmu ini dengan nama Musri, maka ia akan cepat bertindak dalam memperjuangkan Islam." Abdul Muthalib dan anaknya Abdullah menikah dengan wanita dari Bani Zuhroh. 79. Diriwayatkan dari Abdul Muthalib, ia berkata, "Aku berangkat menuju Yaman bersama rombongan. Aku menemui seorang laki-laki dari kalangan Yahudi yang sedang membaca kitab Zabter. Orang itu berkata, 'Wahai Abdul Muthalib, apakah kau mengizinkanku untuk melihat sebagian badanmu?' Aku kata-kari, 'Ya, selama itu bukan auratku.' Ia pun melihat 2 lubang hidungku dan berkata, 'Aku menemukan suatu kerajaan pada 1 lubang hidungmu dan kenabian pada lubang yang lainnya. Apakah engkau memiliki syiah?' Aku berkata, 'Apakah syiah itu?' Ia berkata, 'Seorang istri.' Aku berkata, 'Pada hari ini belum.' Ia berkata, 'Apabila engkau sampai ke Makkah, maka menikahlah.' Maka ketika Abdul Muthalib sampai ke Makkah, ia pun kemudian menikah dengan Halah binti Wahbe bin Abdi Manaf bin Zuhroh. Ia kemudian melahirkan darinya anak yang bernama Hamzah dan Safiyah. Abdullah bin Abdul Muthalib menikah dengan Aminah binti Wahbe, yang kemudian melahirkan Rasulullah. Orang-orang Quraisy berkata, Abdullah telah mengalahkan ayahnya. Pada suatu riwayat disebutkan bahwa orang Yahudi itu berkata kepada Abdul Muthalib, "Pada lubang hidungmu yang lain terdapat kenabian. Kami mendapatkan demikian pada Bani Zuhroh. Apabila engkau pulang, maka menikahlah dengan wanita dari Bani Zuhroh." Ayah Nabi Muhammad, Abdullah, Abu Talib dan As-Zubair adalah semuanya berasal dari satu ibu yaitu yang bernama Fatimah binti Amr. Abdul Muthalib pernah bermimpi ada seorang yang berkata kepadanya, "Galilah sumber Zam-Zam dan tandailah sumur itu dengan tempatnya." Lalu ia pun bangun dan menggali sumur. Ketika itu ia tidak punya anak kecuali Al-Harits. Orang Quraisy melarangnya. Ia berjanji,
Jika ia mempunyai 10 anak dan mereka tetap melarangnya, ia akan menyembelih salah satu anaknya karena Allah, untuk Allah dan di sisi Allah. Setelah ia melahirkan 10 anak, ia melihat mereka tetap melarangnya untuk menggali sumur. Ia memberitahukan mereka tentang nazamnya itu. Mereka pun sepakat sehingga semua anak Abdul Muthalib dituliskan nama mereka dan disimpan di dalam satu gelas, kemudian dikumpulkan dan diberikan kepada penjaga Hubal. Penjaga Hubal berkata, "Keluarkan dan kocok nama-nama itu dalam gelas tadi." Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Abdul Muthalib segera mengambil pisau besar untuk menyembelihnya. Namun orang-orang Quraisy berdiri dari balai pertemuan mereka dan berkata, "Lurgan kau lakukan sampai engkau dimaafkan dan dibebaskan dari menyembelihnya." Abdul Muthalib segera membawa Abdullah pada seorang peramal. Peramal itu berkata kepadanya, "Berapa diat yang kalian miliki?" Abdul Muthalib berkata, 10 unta. Dukun itu berkata, "Korbankan anakmu ini dan korbankan pula 10 unta. Tulislah nama unta dan nama anak ini di dalam gelas ini. Jika nanti yang keluar adalah nama Abdullah, maka tambahkan lagi 10 unta lagi sehingga Tuhan kalian meridai kalian. Apabila yang keluar adalah nama unta, maka Tuhan pun telah rela dan Abdullah telah selamat." Mereka pun mencampurkan nama Abdullah dan 10 unta serta mengundinya. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah sehingga mereka menambahkan 10 unta lagi. Kedua kalinya keluar lagi nama Abdullah sehingga mereka menambahkan 10 unta lagi sehingga berlangsung seperti ini sampai 100 unta telah mereka keluarkan. Terakhir kalinya keluarlah nama unta, sehingga unta-unta tersebut disembelih dan ditinggalkan begitu saja. Lalu dibiarkan siapa saja boleh mengambilnya, baik itu manusia maupun binatang. Abdullah menikah dengan Aminah binti Wahbe 80. Ketika unta-unta itu disembelih sebagai tebusan bagi Abdullah, ia bersama ayahnya bertemu dengan Umi Katal binti Nofal binti Al-Asad bin Abdul Izza, yaitu saudara perempuan dari Warakah. Umi Katal berkata, "Wahai Abdullah, kamu hendak pergi kemana?" Abdullah berkata, "Pergi bersama ayahku." Ummu Katal berkata, "Aku mempunyai harta sebanyak unta-unta yang telah disembelih sebagai tebusan bagimu. Semua itu akan kuberikan kepadamu, kemarilah pergaulilah diriku ini." Abdullah berkata, "Sesungguhnya aku bersama ayahku dan tidak bisa meninggalkannya." Abdullah pun berangkat bersama Abdul Muthalib sehingga menemui Wahbe bin Abdul Manaf bin Zuhroh. Wahbe lalu menikahkan Abdullah dengan Aminah. Abdullah pun menggauli Aminah dan berhubungan badan dengannya di rumah Wahbe sehingga Aminah mengandung Rasulullah. Kemudian Abdullah berangkat dan bertemu kembali dengan perempuan yang dulu menghadangnya di Jatan. Abdullah berkata, "Kenapa pada hari ini engkau tidak menghalangiku seperti kemarin lalu?" Perempuan itu berkata, "Kemarin ada cahaya yang membuatku menghalangimu, namun pada hari ini aku tidak butuh lagi kepadamu." Perempuan itu pernah mendengar dari saudaranya yaitu Warakah bin Naufal yang memeluk agama Nasrani dan membaca kitab Injil bahwa beberapa saat nanti akan ada dari kalangan umat ini seorang nabi dari keturunan Ismail. 81. Dari Ibnu Abbas ia berkata, ketika Abdul Muthalib berangkat bersama Abdullah dalam rangka pernikahan mereka, Abdullah bertemu dengan seorang dukun perempuan di jalan yang bernama Fatimah binti Mur dari penduduk Tubalah yang telah mengetahui isi Alkitab. Perempuan itu melihat ada sebuah cahaya di wajah Abdullah, sehingga ia berkata kepada Abdullah, "Hai anak muda, apakah engkau mau menggauliku dan aku akan memberimu 100 ekor unta?" Abdullah pun berkata dengan untaian bait syair berikut, "Adapun perkara yang haram, maka jalan selain itu adalah kematian. Adapun perkara yang halal maka aku tak bisa menjelaskannya, lalu bagaimana pula dengan keinginanmu itu?" Kemudian Abdullah pergi meninggalnya. 82. Dari Abi Al-Fayyad, ia berkata, bahwasanya Abdullah pernah bertemu dengan seorang wanita dari Khatsam yang bernama Fatimah binti Mur. Ia adalah wanita yang paling cantik dan terhormat di kalangan para wanita dan telah membaca Alkitab. Para pemuda suku Quraisy selalu membicarakannya. Perempuan itu melihat cahaya kenabian di wajah Abdullah. Kemudian ia berkata, "Hai pemuda, dari manakah Anda?" Abdullah pun memberitahukan tujuannya kepadanya. Perempuan itu berkata, "Apakah engkau mau menggauliku?"
Aku akan memberimu 100 ekor unta. Abdullah melihatnya dan berkata, adapun hal yang haram maka jalan lainnya adalah kematian. Adapun perkara yang halal maka pun tak dapat menjelaskannya, lalu bagaimana pula dengan keinginanmu itu? Abdullah pergi menemui istrinya, Aminah bin Wahbe. Ia pun bersamanya kemudian bercerita tentang perempuan dari Khatsam tadi serta kecantikannya dan apa yang dilakukan oleh perempuan itu terhadap dirinya. Abdullah menemui perempuan itu, namun ia tidak melihat perlakuan perempuan itu kepadanya seperti pertama kali ia bertemu dengannya. Abdullah pun bertanya, apakah kamu masih seperti yang kau katakan dulu? Perempuan itu berkata, demikian itu hanya sekali pada waktu itu, namun pada hari ini tidak lagi. Perempuan itu pergi dan berkata, apa yang kau lakukan setelah bertemu denganku? Abdullah menjawab, aku telah menikah dan menggauli istriku yaitu Aminah binti Wahbe. Perempuan itu berkata, demi Allah, aku tidaklah ragu lagi. Dulu aku melihat cahaya kenabian di wajahmu, aku ingin yang demikian itu berpindah kepada diriku. Akan tetapi Allah enggan untuk memindahkannya kecuali di mana yang Dia inginkan sesuai kehendaknya. Perlakuan perempuan itu terhadap Abdullah dan keengganan Abdullah menerima tawarannya telah sampai ke telinga pemuda-pemuda suku Quraisy. Mereka menuturkan semua itu kepada perempuan itu. Perempuan itu bersenandung dengan bait-bait syair berikut. Sesungguhnya aku telah melihat awan mendung telah sampai kemudian bercahaya mengandung rintik-rintik hujan. Kumpulan-kumpulannya berupa cahaya yang menyinari dirinya dan sekelilingnya bagaikan sinar fajar di pagi hari. Aku melihatnya sebagai suatu kemuliaan, aku berharap kembali bersamanya, akan tetapi tidaklah setiap gelas air dapat menghilangkan rasa dahaga. Ia melanjutkan lagi dengan syair berikut. Wahai Bani Hashim, orang yang meninggalkan kalian telah kembali, telah meninggalkan saudara-saudara kalian karena ia ingin menikah dengan seseorang yang bernama Aminah. Keduanya saling membaur seperti lampu yang membiarkan sumbu-sumbunya terbasahi oleh minyak. Segala harta pusaka yang dimilikinya letakkanlah tumpukan kayu. Dan sekali-kali tidaklah apa yang telah dilakukannya menjadi suatu keterlambatan. Apabila engkau menuntut sesuatu darinya, maka berlakulah dengan baik, karena pada masalah itu engkau berurusan dengan dua pembesar yang lagi pemberani. Engkau akan berurusan dengan tangan-tangan yang tertutup. Atau bisa jadi dengan tangan yang iari jemarinya terbentang. Ketika Aminah dapat melakukan apa yang ingin dilakukannya, mataku pun dapat memberitahukan kepada lidahku tentang apa yang telah terjadi. Kejadian yang dialami oleh Aminah ketika mengandung Rasulullah. 83. Bibi Wahab bin Rabi'ah berkata, kami pernah mendengar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di dalam kandungan Aminah binti Wahbe, Aminah berkata, aku tidak merasakan diriku sedang mengandungnya dan tidak merasa kelelahan seperti yang dialami oleh kebanyakan perempuan. Hanya saja aku merasa aneh ketika darah haidku terhenti. Seorang malaikat datang kepadaku, waktu itu aku berada antara tidur dan sadar. Ia berkata, apakah engkau merasa bahwa engkau telah hamil? Rasanya aku pun berkata, aku tidak tahu. Ia berkata, sesungguhnya engkau telah mengandung pemimpin dan nabi umat ini. Yang demikian itu terjadi pada hari Senin. Aminah berkata, ini membuatku merasa yakin bahwa aku telah hamil. Malaikat yang datang tadi meninggalkanku sehingga dekatnya masa kelahiran. Malaikat itu datang lagi kepadaku dan berkata, katakanlah wahai Aminah. Aku memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Esa untuk anak ini dari kejahatan semua yang memiliki rasa hasad. Aminah berkata, aku mengucapkan taus tadi dan menyebutkannya dengan lisanku sendiri. Para wanita yang hadir berkata, hai Aminah, gantunglah sebuah besi di kedua lenganmu dan di tengkukmu. Aminah berkata, aku pun melakukannya. Dan beberapa hari saja, aku menemukan besi itu pecah sehingga aku tidak menggantungkannya lagi. Aminah berkata, aku telah menggantungkan besi itu, dan aku tidak merasakan susah atau sakit pada saat melahirkannya. Aminah diperintahkan untuk memberi nama anak itu dengan nama Ahmad. Wafatnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah dilahirkan 24 tahun setelah berlalunya masa pemerintahan Kisra Anushirwan. Lalu ia menikah dengan Aminah. Ketika Rasulullah
Shallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan Aminah, Abdullah pun wafat. 84. Dari Ayub bin Abdurrahman, ia berkata, Abdullah bin Abdul Muthalib berangkat ke negeri Syam membawa barang dagangan suku Quraisy. Setelah selesai dari perdagangan itu mereka pun pulang dan singgah di Madinah. Pada saat itu Abdullah sakit lalu ia berkata, biarlah aku tinggal di sini saja, di tempat paman-pamanku yaitu di lembah Bani Adi An-Najjar. Abdullah tinggal bersama mereka dalam keadaan sakit selama 1 bulan. Teman-teman Abdullah segera pulang dan sampai ke Makkah. Abdul Muthalib bertanya kepada mereka di manakah Abdullah. Mereka memberitahukannya bahwa Abdullah mereka tinggalkan di rumah paman-pamannya dalam keadaan sakit. Abdul Muthalib mengutus anaknya yang tertua yaitu Al-Harits untuk menemui Abdullah. Al-Harits mendapatkan bahwa Abdullah telah wafat dan dimakamkan di tempat salah satu pemuka suku Bani Adi bin An-Najjar. Al-Harits pulang dan memberitahukan pada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengalami kesedihan yang sangat dalam. Rasulullah saat itu berada dalam kandungan. Sementara Abdullah wafat dalam usia 24 tahun. 85. Al-Waqidi berkata, Abdullah meninggalkan seorang budak bernama Ummu Aiman dan 5 ekor onta serta sekumpulan kambing. Demikian itu diwariskan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang mengatakan bahwasanya Abdullah meninggal setelah kelahiran Rasulullah. Namun berita itu tidaklah benar.